Bonjour à tous. Selamat datang di Kuadadap. Yeay. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aymar Andika dan hari ini aku ditemani dengan partner aku. Nama aku Noval. Jadi kami berdua di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan bincang-bincang yang seru nih. Bincang-bincang yang seru tuh kayak apa sih Kak Noval? Nah, bincang-bincang seru ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu nih. Yang mana tuh mereka sangat kalau urusan prestasi tuh mereka tuh ahlinya. Dan bisa disebut kebanggaan FBS juga ya. Betul banget tuh Kak Masya Aymar. Allah, amin deh, amin. Langsung aja kita sambut ada Kak Askia dan Kak Fauzan. Bonjour sekali. Gimana nih Kak kabarnya? Oui, je vais bien, merci, alhamdulillah. Oui, moi, je suis super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Terima kasih juga kepada Kak Askia dan Kak Fauzan udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Jadi apa nih kesibukan Kak Askia dan Kak Fauzan di akhir-akhir ini? Mungkin Kalau dari aku dulu mungkin ya. Boleh, Kalau silakan. aku sekarang itu kesibukannya lagi fokus nyiapin pemilihan mawapres juga, tapi di tingkat universitas gitu. Wih, Karena kemarin yang fakultas sudah sama Kak Ojan udah selesai. Alhamdulillah udah selesai ya di akhir Desember ya. Betul, betul. Dan Kak Ojan sendiri gimana? Kalau dari aku, alhamdulillah sekarang mungkin lagi, mungkin kalau Kak Kia, tadi kan kesibukan additionalnya ya, tapi sebenarnya kita juga lagi sibuk skripsi pertama ya, skripsi. Kedua juga kita sibuk buat preparation Delft B2 gitu ya, karena insya Allah doain ya kita lulus. Amin. Selama ini, kemudian juga kalau sekarang untuk kepanitiaannya lagi ikut Basement Française gitu teman-teman. Jangan lupa stay tune ya. Jangan lupa ya stay tune di LSF. semoga acaranya lancar nih Kak. Amin. Jadi yang kayak dari Kak Askia dan Kak Fauzan bilang kalau sekarang ini kakak itu lagi menjabat sebagai mahasiswa berprestasi FBS dan universitas. Betul. Dan ada satu pertanyaan nih Kak, apa sih hal utama yang memotivasi kalian untuk ikut seleksi dari mahasiswa berprestasi ini? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat filosofis ya sebenarnya. Kak Betul, Ojan. betul. Jawab ya. Jadi kalau dari kita sendiri, mungkin aku sama Kak Ojan punya motivasi yang similar bisa dibilang, yaitu adalah untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanah dari para dosen BPS ini. Ya nggak Kak Ojan? Betul banget. Karena bisa dibilang apa ya? Setiap tahun kan memang kita harus berpartisipasi untuk mewapres gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita yang mendapat kepercayaan dan juga mendapat amanah seperti itu. Dan juga mungkin motivasi lainnya, ini mungkin template ya, tapi itu untuk ngembangin diri. Karena bisa dibilang mungkin mawapres tuh mirip gitu ya dengan organisasi, dengan juga mungkin duta dan sebagainya. Cuma bedanya ini lebih akademik gitu ya, akademik. Dan di situ kita bisa rasakan bagaimana akademiknya, di mana kita bertemu dengan banyak akademisi, terus orang-orang hebat yang mungkin sebelumnya kita belum tahu atau belum discover gitu ya. Di mana mereka itu sangat pakar dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Keren ya berarti. Boleh Kak Nova lanjut? Oke. Buat di pertanyaan selanjutnya, selama proses pemilihan mawapres ini ada kayak momen-momen ikonik atau nggak terlupakan gak nih Kak buat dari kakak-kakak sekalian nih? Wah, banyak sebenarnya Kak ya. Banyak banget, ngobrol banget ya Kak ya. Kalau misalkan aku izin jawab duluan ya, kalau dari aku kita bisa bilang kita kategorikan ya untuk pemilihan mawapres itu ada 3. Pertama ada persiapan, yaitu seleksi berkas dan lain-lain. Kemudian ada sekolah mawapres dan yang ketiga itu ada finalnya, di grand final gitu teman-teman semua. Nah, kalau dari aku sendiri, jujur mungkin expectingnya grand final ya. Mungkin teman-teman expectingnya grand final yang paling wah, yang paling ikonik. Tapi menurut aku adalah sekolah mawapres gitu teman-teman. Karena sekolah mawapres tuh durasinya lumayan panjang, sekitar 1 minggu lebih. Dan di situ kita benar-benar mengenal teman-teman yang banyak, mereka dengan background prestasi yang luar biasa. Terus ada akademisi-akademisi, juri-juri, dosen-dosen.
kemudian juga kita bisa mengenal diri kita lebih jauh, kayak oh ternyata aku punya prestasi di bidang ini ya, oh ternyata aku bisa ya dalam bidang ini ya gitu. Jadi knowing myself better gitu teman-teman. Iya, jadi kalau sekolah mau presiden itu sebenarnya lebih kayak karantina kita ya Pak Wajan. Betul. Jadi kita dikasih pembekalan tentang skill dan juga teori-teori yang akan dibutuhkan untuk penunjang nanti menjadi mawapres seperti apa gitu. Betul. Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk tingkat fakultas dan universitas itu sama. Jadi ada sekolah mawapres, terus nanti ada grand final. Cuman yang ngebedain untuk momen ikoniknya mungkin ya bisa dikatakan itu ada di verifikasi CU. Jadi CU sendiri itu adalah capaian unggulan. Jadi ibaratnya kayak lembar yang menyatakan prestasi-prestasi kita. Nah pada saat di universitas itu adalah masa dimana kita tuh ibaratnya kayak diwawancarain tentang capaian unggulan kita. Dan itu mungkin sebenarnya kayak wawancara biasa. Cuman karena bayangkan di sini kita berempat, tapi kalian bertiga tuh bukan teman sebaya aku, tapi sebagai juri-juri gitu. Jadi semuanya fokus di aku kayak sekarang, tapi di wawancara itu kan ada pressure-nya masuk ya. Pressure-nya kerasa banget. Pressure-nya Itu masuk sih banget. ikonik banget buat aku. Oke, berarti dari tahapan-tahapan yang dari Kak Wajan dan Kak Askia bilang itu, ada nggak sih tahapan yang paling menantang gitu, atau suka dukanya dalam menghadapi tantangan itu? Menantang bisa dibilang grand final sih. Mungkin aku sama Askia bisa bilang grand final, tapi kayak Askia mungkin lebih ya, karena kan di universitas lebih panjang gitu ya. Aku bisa bilang grand final. Tadi iconic, memorable itu adalah sekolah mawapres, tapi kalau bisa dibilang memorable soal tantangan, kita bisa bilang grand final. Karena grand final tuh benar-benar kita presentasi sebenarnya mungkin biasa ya kalau presentasi di kampus, di perkuliahan ataupun di organisasi. Tapi bedanya ini adalah kita dilihat oleh pakar-pakar yang memang expert gitu ya. Kita terselip aja sedikit lidah kita, padahal kita pengen nyampein yang lain, itu udah langsung beda penilaian kita gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh dinilai mulai dari gestur tubuhnya, public speakingnya, materi yang disampaikan, apakah coherence dengan yang ada di dalam poster yang kita buat, seperti itu. Jadi emang itu setiap gerak-gerik kita sekecil apapun itu dinilai seperti itu. Kalau dari kaki apa nih Kak? Sebenarnya sama juga, yaitu grand final. Tadi kan aku awalnya sebut itu verifikasi CU ya. Jadi verifikasi CU sama grand final tuh dia bedanya cuma sehari. Jadi hari ini verifikasi CU, besoknya itu udah langsung grand final. Aku tuh verifikasi CU dari pagi sampai siang. Setelah itu lanjut gladi bersih itu sampai hampir maghrib. Jadi ibaratnya kita itu nggak bisa sistem SKS, itu nggak bisa sama sekali karena besok kita udah ada di panggung, semua orang tuh udah cuma memperhatikan kita dan nunggu ini orang mau ngomong apa. Ibaratnya kasarnya ini orang mau nyampein apa nih tentang gagasan dia gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya ibaratnya hari finalnya di grand final karena ibaratnya semua orang tuh memang fokus di kita apa sih yang mau disampaikan. Betul. Jadi kita semuanya dinilai ya kayak. Betul banget. Berarti cukup berat nggak sih Kak kalau menurut Kakak nih sebagai Kayaknya bukan mawapres? cukup lagi. Bukan cukup lagi, sangat berat ya. Di atas seberat Masih kalau mau lah, ya. masih mau lah, ya. Bisa sip yang Ustaz. Oh wait. Pasti bisa berarti. Gue ke yang ini. Nah setelah kakak terpilih nih menjadi mawapres FBS dan juga UNJ, pasti kan ada beberapa agenda juga kan yang dilakuin Betul. kakak selama menjabat menjadi mawapres FBS dan juga UNJ. Iya betul. Nah buat kontribusi atau yang hal-hal yang udah dilakukan kakak sekalian nih ada apa aja nih yang udah dilakuin? Kayaknya mau kakak ya dulu atau aku dulu nih yang jawab? Boleh kau aja dulu aja. Oke, kalau dari aku kita bisa bilang karena kita itu sama. Cuma mungkin kalau Kakia dia double ya, karena kan juga mahasiswa mawapres universitas gitu ya. Kalau dari mawapres itu jadi gini teman-teman, kalau kepanitiaannya sendiri itu adalah tanggung jawab mawapres yang sebelumnya. Misalnya katakanlah kita mawapres 2024 nih. Nah, untuk pemilihan mawapres 2025 kita yang akan menjadi panitianya. Jadi nggak mencari lagi dari eksternal gitu teman-teman. Jadi full Regenerasi ya kau aja nih. betul regenerasi. Jadi sama sistemnya seperti duta gitu teman-teman ya. Dan memang kita mawapres sama duta kita kembar sebenarnya ya. Bedanya kalau kita memang lebih akademik gitu, lebih ke arah ke akademik gitu ya. Kalau duta kan lebih ke arah performance gitu teman-teman ya. Nah, kalau di kita, jadi kita bisa dibilang mengulang lagi peristiwa yang sudah kita alami mulai dari pemberkasan. Cuma bedanya kita yang bagian orang yang menyaring
kira-kira siapa yang akan menjadi 10 finalis, terus orang juga yang mempersiapkan sekolah Mawapres, dan juga orang yang mempersiapkan juga grand finalnya gitu. Jadi memang kita menjadi Mawapres itu kita bisa menjadi orang dengan dua point of view, sebagai yang mengalami dan juga sebagai orang yang mempersiapkan atau melakukannya, seperti itu. Nah, tapi itu range-nya tuh agak lama gitu teman-teman ya. Sekitar kalau nggak salah kita menjadi Mawapres itu sekitar di awal-awal tahun, dan untuk yang sekolah Mawapresnya itu di akhir tahun gitu ya. Sebenarnya harusnya di tahun depannya, namun ada perubahan regulasi jadinya kita di akhir tahun gitu ya Kak Kia ya. Nah, kalau untuk agenda kontribusi langsungnya itu kita ikut PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, di mana kita mendaftarkan karya tulis ilmiah kita untuk ikut di dalam perlombaan lagi, ajangnya nanti dari universitas sampai ke nasional gitu teman-teman. Nah, cuma malah resumongnya kita belum beruntung, jadi belum bisa lanjut gitu teman-teman. Resumenya kayaknya waktu itu kayak ada yang juara PKM Iya, terbaik tuh siapa ya namanya? kira-kira ya? Apa deh kategorinya? Sebelah apa tuh? Sebelah apa? Sebelah gyoza. Wah, ini calon-calon Mawapres berarti Iya. ya. Amin, semoga bisa. Jangan mempopulerkan sebelah sampai ke Prancis ya. Minat. Oke, nambahin dari Kak Ojan tadi. Jadi selain kita regenerasi dan kita jadi dari point of view-nya panitia, menjadi Mawapres tuh kita juga bisa mendapat banyak kesempatan. Kayak kemarin itu alhamdulillah aku dimintai tolong gitu ya menjadi moderator salah satu seminar, itu seminar online. Terus juga aku mengisi beberapa materi juga di fakultas lain, dan itu menurutku adalah sebuah kesempatan yang gak aku dapetin kalau aku gak jadi Mawapres saat ini gitu. Dan nambahin juga, jadi pada saat PKKMB fakultas ya kita juga iya. diundang gitu ya untuk mengisi stand dan juga untuk melakukan talk show berbarengan dengan Duta FBS gitu ya. Jadi kita adik-adik gemas ya. betul sharing dengan maba-maba nih, karena pasti banyak calon potensialnya ya. Benar banget. Betul. Jadi mungkin secara garis besar dari Mawapres ini memberikan Kak Askia dan Kak Ojan itu beberapa skill yang pastinya akan terpakai di Betul. selanjutnya gitu ya Kak. Long lasting, betul. Nah, oke, selanjutnya ini pasti ini adalah pertanyaan yang bakal umum dipertanyakan dari mahasiswa baru nih Kak, yang mau mencoba berorganisasi atau mencalonkan diri sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi dari segala kesibukan yang Kakak hadapi dari pemilihan serta dan yang lain-lain, itu gimana sih cara Kak Askia dan Kak Ojan itu memanage waktu Kakak? Pertanyaan yang berat sebenarnya ya. Relate banget. Oke, siapa dulu nih kayak mau jawab nih Kak? Aku boleh mungkin? Boleh, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri itu kan tadi disebutkan ada perkuliahan itu aja sebagai mahasiswa. Terus yang kedua ada organisasi. Ini relate banget karena kita waktu buka pengumuman Mawapres itu Betul. kita lagi ada di Pustikom ya. Iya, dan kita lagi ribuh gitu Iya, ya. karena kita ribuh. lagi masa-masa KPU, jadi emang masa-masa regenerasi gitu. Lagi jaga isi kotak suara itu biar nggak hilang gitu ya. Iya. Nah, jadi organisasi dan juga ada si Mawapres ini, menurutku itu tentu aja pasti kuncinya adalah gimana kita manage waktu ya. Dan alhamdulillahnya pada saat itu yang aku merasa adalah aku tidak harus untuk melepaskan ketiga-tiganya, atau aku harus memilih satu prioritas di antara yang lainnya. Adalah Mawapres itu dilaksanakan pas lagi liburan. Jadi aku ibaratnya nggak harus membayar tanda kutip atau pakai dispensasi aku untuk perkuliahan. Aku masih bisa ikut perkuliahan. Terus juga yang kedua itu organisasi, karena tadi yang pas disampaikan aku tuh pada saat itu lagi jadi Panwaslu, jadi udah di akhir periode ya Kak Ojan. Jadi Betul. setelah itu kita memang udah nggak menjabat lagi, aku juga nggak mengikuti organisasi lain. Terus jadinya aku bisa fokus di Mawapres. Jadi alhamdulillahnya emang timingnya pas banget, jadi aku nggak harus mengorbankan satu dari yang lain halnya kayak gitu. Kalau dari Kak Ojan gimana? Kalau dari aku juga sama sebenarnya ya. Waktu itu alhamdulillah juga diamanahin menjadi ketua BEM ya, ketua BEM Prodi, dan di situ aku juga jadi penanggung jawab dari KPU itu sendiri gitu ya. Programnya dan diawasinya oleh Panwaslu, oleh Kak Askia. Dan namun memang pada saat Mawapres berjalan juga, aku juga lagi mempersiapkan sidang umumnya gitu ya. Jadi sidang umum dan juga KPU-nya sambil finishing karena ada bagian-bagian terakhir untuk finishingnya ya sebelum masuk ke sidang umum. Dan di situ memang bisa dibilang challenging banget gitu ya.
Dan mungkin kalau teman-teman suka lihat gitu ya kayak di Instagram dan lain-lain, suka ada tips-tips bagaimana manage waktu, dan alhamdulillahnya aku mengaplikasikan juga gitu ya. Jadi dimana mungkin kalau buat aku itu adalah priority-nya kita. Jadi kira-kira yang mana nih yang lebih prioritas gitu ya. Misalkan ada acara, misalnya kita katakanlah tadi mempersiapkan sidang umum gitu ya. Nah di sini di BEM sendiri kan aku juga nggak sendiri meskipun ketua gitu ya. Jadi aku bisa menitipkan kepada teman-teman aku, kolega aku yang sekiranya memang in charge gitu ya teman-teman ya. Misalkan ketua, wakil ketua BEM, ketua pelaksana ataupun yang lainnya. Nah namun tetap juga meskipun kita titipin, kita itu nggak melepas tangan gitu ya. Melepas tangan, kita udah briefing dulu, kita keep in touch di WhatsApp atau misalkan di yang lainnya. Nah di situ kita baru bisa menitipkannya. Jadi menitipkan tapi juga sambil kita monitoring juga gitu teman-teman. Jadi memang prioritas itu sangat penting karena pas kita mau oprek juga kita mempersiapkan nih, karena kan kita waktu itu mau naik semester berapa kan ya? Semester 6 ya? Iya. Semester 6 dan jadi kita kalau di PBB kan memang kita harus biang prepare gitu teman-teman ya. Nah makanya kita persiapkan nih materi apa, kita coba persiapkan, kita coba pelajari. Nah jadi pada saat masuk kuliah kita udah bisa lebih luwes dalam mempelajari materinya seperti itu. Kayak Mar sama Noval. Nah, jadi gitu guys, cara buat kalian yang mau mencoba untuk menjadi mahasiswa berprestasi, boleh dicoba tips dari Kak Wajan dengan cara kalian harus memilih prioritas dari kegiatan yang kalian punya. Boleh, Nah, Kak Noval? Buat pertanyaan selanjutnya nih ya, apa sih hal-hal yang apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk bagi mahasiswa-mahasiswa nih yang kayak penasaran dan juga pengen mencalonkan diri sebagai mawapres nih Kak? Oh menarik, interesting. Kalau dari Kakek gimana? Mungkin kita rumuskan menjadi 3 poin besar. Boleh, aja, Kak, silakan. Masing-masing ya, versi aku sendiri yang pertama tentu aja prestasi ya. Iya. Jadi mawapres mahasiswa berprestasi. Untuk ada syaratnya mahasiswa berprestasi, udah jadi mahasiswa udah pasti. Berarti yang selanjutnya adalah prestasinya apa. Jadi yang pertama itu prestasi, dan prestasi itu nggak bisa langsung jadi atau sistem kebersamaan itu nggak bisa. Jadi yang tadi sebenarnya masih nyambung ya dengan managing waktu adalah karena prestasi itu kan tentu aja kita itu bisa ngambil di sela-sela waktu kita. Jadi pintar-pintar kita nemuin lombanya apa, jenis lombanya apa, terus durasinya berapa lama, itu juga bisa masuk ke bagaimana kita bisa mengontrol waktu kita. Jadi yang pertama itu ada prestasi, yang kedua ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini sebenarnya penting, apalagi kita sebagai representatif dari Fakultas Bahasa dan Seni gitu, itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri sih untuk membawakan bahasa Inggris gitu. Karena nanti di sana juga ada impromptu speech atau dari FGD juga ada, dan itu memang berbahasa Inggris. Terus yang ketiga tentu aja KTI, seperti mas-mas yang KTI terbaik ini ya. Aduh. Jadi kalau di dalam Daun-daun. Mawapres KTI-nya itu namanya GK. GK itu artinya gagasan kreatif. Dan itu kalau kalian udah punya kayak bagage ataupun apa ya, knowledge ya tentang karya tulis ilmiah, itu membantu banget pada saat penyusunan gitu. Kalau dari Kak Oja versinya gimana? Kalau dari aku mungkin bisa dibilang tambahan public speaking tadi ya. Betul, public speaking dan juga disiplin. Karena maksudnya apa ya? Semuanya tuh bisa berjalan, balik lagi tergantung diri kita. Berarti kita lagi ngebukin kapal, kita nakodanya nih teman-teman. Pace-nya mau pace berapa kita berjalan itu kita yang nentuin gitu ya. Nah, dan juga untuk tadi ya mengenai prestasi. Jadi prestasi juga tidak semua prestasi bisa masuk ke dalam Mawapres kategorinya, karena ada kategori dan juga memang kita bukan yang paling berprestasi, Iya. tapi ada standar prestasinya sendiri gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau untuk masuk ke Mawapres harus memenuhi standar prestasi itu gitu teman-teman. Nah nanti apa bisa dilihat di IG Mawapres gitu teman-teman ya. Tanya aku langsung juga nggak apa-apa. Tanya kita berdua juga boleh gitu teman-teman. Boleh langsung dikepoin aja guys. Betul. Dan tadi ngomong soal public speaking, kenapa? Karena semuanya itu perlu public speaking gitu teman-teman ya. Nggak hanya teman-teman misalkan jadi podcast atau misalkan MC, moderator, tapi untuk teman-teman ngobrol di dalam kelas itu perlu banget public speaking gitu. Apalagi grand final ya kayak. Betul. Jadi 7 menit itu rasanya 7 jam ya kamu tadi. 7 hari sebenarnya 7 hari. 7 bulan. Kebanyakan gitu ya. Lahiran ntar.
Oke, mungkin itu tipsnya dari kita ya. Iya, betul. Gitu. Untuk hal apa aja yang harus dipersiapkan dalam Mawapres. Untuk masuk dalam Mawapres gitu Kak Imar sama Kak Noval. Biasa bisa lah nih Kak Imar, kalau udah tahu langsung ya. Bisa, iya. Bismillah. Proposal udah bisa nyusun ya. Amin. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Kak, yang pastinya bakal menjadi representasi dari diri kakak sendiri sebagai Mawapres. Jadi menurut kakak menjadi Mawapres bagi kakak berdua itu apa? Duluan silakan Kak Gia. Fofo ya, ini dalam banget ya, langsung merinding ya. Kata-kata hari ini apa kata-kata hari ini? Serius ya, kita serius sekarang. Serius. Kalau dari aku sendiri menjadi Mawapres itu bukan artinya at the first place aku bilang aku mampu dan aku bisa. No, siapa aku bisa. Jadi menjadi Mawapres itu adalah ketika memang di keadaan sekitar atau di dunia nyata itu dibutuhkan, dan maka itu yang mendorong kita, aku harus bisa dan aku harus mampu. Jadi bukan yang dari pertama kita itu menyadari kayak oke, nih punya prestasi, aku bisa public speaking, aku bisa bahasa Inggris, aku maju jadi Mawapres. Tapi nggak kayak gitu. Kalau untuk aku ya, justru aku itu baru tahu kalau aku bisa dan aku mampu ketika aku memang tanda kutip dibutuhkan untuk maju gitu. Mau nggak mau harus maju. Oke. Pada saat itu aku baru menyadari kayak oh ternyata prestasi yang sebelumnya aku ambil gitu ya, dan aku bahkan nggak prepare itu sebagai sebuah bahan loncatan untuk menjadi Mawapres, itu ternyata ada gitu. Jadi memang pada dasarnya atau reality itu bukan kita sendiri yang kita tahu kapan aku tahu dan aku bisa, tapi ketika kita udah ada di tempatnya langsung, udah ada di apa ya, di arenanya langsung, kita baru tahu ya udah mau nggak mau harus bisa. Dan itu yang bisa apa ya, yang aku tangkap atau jadi poin aku bisa kayak sekarang gitu. Karena mungkin bisa dikatakan sebuah sistem atau sebuah cara untuk memaksa seseorang itu bagus ya, karena ibaratnya mungkin di dalam diri kita ini kita mikir kita nggak mampu, kita nggak bisa, tapi kalau dari kacamata orang lain kita tuh deserve banget buat itu gitu. Tapi yang terpenting adalah aku berharap entah nanti Kak Imar atau Kak Noval yang jadi next kita, kalian bisa menjemput sebuah amanah menjadi Mawapres atau role apapun itu dengan sebuah ketabahan hati kalian sendiri. Ibaratnya memang serta-merta kalian mampu dan kalian mau, bukan karena sebuah keterpaksaan. Betul. Kalau dari aku sendiri ya, menjadi Mawapres tuh bukan berarti kita yang paling pintar, yang paling berprestasi. Karena banyak banget yang lebih pintar, especially untuk diri aku ya. Banyak banget yang lebih pintar, lebih kompeten, baik dari bahasa Prancis ataupun tulis karya tulis ilmiah. Kayak ini aku dapat gelar, alhamdulillah diamanakan menjadi karya tulis ilmiah terbaik di fakultas. Tapi bukan berarti mungkin aku yang paling jago, bukan. Dalam artian adalah untuk menjadi Mawapres yang terpenting adalah kita mau dulu gitu teman-teman ya. Jadi awal dulu mau tanamin kemauan itu. Masalah nanti teman-teman dapat kategori apa, teman-teman nanti bagaimana ke depannya, itu nanti akan apa namanya, semesta akan yang menyusunnya sendiri untuk teman-teman gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menyusunnya untuk teman-teman. Yang penting teman-teman mau, teman-teman punya mimpi dulu untuk itu, teman-teman nabung prestasi. Karena dulu mungkin mikirnya gini kayak oh ya udahlah, kuliah aman-aman aja nih, yang penting nilai bagus, IP bagus dan lain-lain. Tapi prestasi di luar kuliah itu sangat penting karena kita ini kan bisa dibilang sangat homogen gitu ya, bahasa Prancis semua. Tapi lulus kita kan tidak menjadi oh yaudah 50 orang akan menjadi pengajar bahasa Prancis full, tidak. Tapi pasti kita akan menjadi orang-orang yang dengan kreativitas masing-masing. Ada yang mungkin menjadi content creator, ada yang menjadi bekerja di bandara atau di luar negeri gitu. Dan di sini wirausaha semak user. Betul, gitu ya. Dari sini udah terpupuk gitu ya. Dalam artian adalah kita harus mau dan juga kita kenalin aku tuh bisanya, aku tuh potensinya di mana sih gitu. Dan di situ akhirnya kita bisa pupuk, kita bisa eskalasi lagi, kita lebih cepatkan lagi kira-kira kita bagusnya di mana gitu teman-teman. Karena saat ini seseorang itu yang penting adalah salah satunya adalah creativity dan juga out of the box gitu ya. Kita harus bisa
terbiasakan diri untuk berpikir lebih dari biasanya, lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi gitu. Karena apalagi zaman sekarang ya udah ada AI, kita bertaruh. Kalau misalkan kita bilang mau sama AI pinteran mana, ya bisa dibilang AI gitu ya. AI. Betul. Nah, tapi apa yang bisa membedakan? Di sini kita punya daya kritis, punya feelings yang AI nggak punya, dan disitulah kita main, manusia mempunyai perannya sendiri gitu teman-teman. Jadi teman-teman, pesan dari aku ya, menjadi mawapres itu teman-teman harus jadi aktif, harus punya kreativitas yang tinggi, dan juga harus bisa berpikir out of the box. Karena teman-teman percuma dibilang prestasi tapi kalau tidak ada bukti nyatanya, yaitu bagaimana pola pikir teman-teman, pola hidup teman-teman seperti itu. Jadi kita harus tuangkan juga nih kata berprestasi ini ke dalam pola pikir dan juga pola hidup kita, gitu teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan hanya stay in your comfort zone, karena teman-teman itu punya potensi gitu ya, dimana teman-teman aktif bebas, teman-teman mau jadi BEM, mau jadi mawapres, mau jadi duta, dan mau jadi anything you want gitu teman-teman ya. Yang penting adalah teman-teman jangan sia-siakan masa muda teman-teman gitu ya, karena kita nggak bisa nih muter lagi nih usia 17-20 gitu ya. Karena kalau mau diputer nggak kelar-kelar hidup gitu ya, 17-20 mulu gitu teman-teman. Kalau diputer semester 1 lagi kita. Gitu ya. Nanti sebelah gyoza lagi gitu ya. Nah coba bikin lain sebelah apa gitu ya, sebelah somai gitu ya. Cari boleh. Jadi performatif meal gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah jadi aktif dan jangan sia-siain masa hidup teman-teman gitu ya. Cobain yang bisa dicobain. Betul. Kalau gagal nggak apa-apa kok teman-teman. Yang penting teman-teman udah nyobain, udah tahu rasanya, ya udah. Kalau gagal nggak apa-apa. Kalau rasa yang Oh lu jangan bukan jam rawan gitu ya Kak, kasihan ya gitu teman-teman. Gitu Kak Imar sama Kak Nova. Oke, berarti secara garis besar atau general ngomongnya, mawapres ini bukan untuk orang yang harusnya dia merasa paling berprestasi gitu ya. Jadi mawapres ini adalah representasi dari orang yang bisa mengenal dirinya dan mau nge-push dirinya lewat dari batasnya. Betul banget. Jadi buat kalian yang mau daftar mawapres atau mencoba organisasi atau apapun itu yang kalian mau coba, jangan takut coba guys. Betul. berani mencoba itu baik. Betul, berani jatuh. Malah kadang gagal itu perlu dalam hidup gitu teman-teman ya. Karena kalau orang yang di atas terus nggak tahu rasanya tanah, itu bahaya. Sekali jatuh ambruk sampai bawah tanah banget. Oke, segitu aja podcast hari ini. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget ke Kak Ojan dan Kak Askia. Boleh susah. Udah menyempatkan hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita nih. Jadi semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kalian. Aku Aimar dan partner aku, Dan aku Noval. dan bersama bintang tamu kita hari ini, kami semua pamit dulu undur diri. Sampai jumpa di Kuadenaf selanjutnya. Bye.